Setelah saya lihat ini beberapa hari terakhir ini orang hampir, tapi mudah-mudahan tidak, hampir sedikit bergeser isunya ya, tidak lagi ke Fufufafa. Padahal ini kan isu yang harus tetap kita kawal ya. Harus. Saya ingin tanya nih Mas Roy, ini kan pernah Budi Ari nih nantang-nantang Mas Roy nih bahwa mari kita buktikan siapa pemilik akun Fufufafa. Dan yang menarik, ini update terakhir di podcast sebelah, podcast sebelah. Podcastnya biar nggak ada yang ditutup lah, Bang Deddy Corbuzier, itu Budi Ari hadir di situ, dan dia tetap dengan statementnya ketika ditanya soal Fufufafa, dia bilang ada waktunya nanti akan cerita, gitu. Jadi dia berjanji bahwa akan membongkar siapa pemilik. Ya, tapi menariknya, Bang, ketika ditanya sama Deddy, dia bilang yang jelas bukan Gibran, dia bilang gitu. Oh, jadi dia tidak sampaikan siapa pemiliknya, tapi dia bukan Gibran. Yang jelas bukan Gibran. Saya khawatir ini ada buying time untuk yang akan menjadi kambing hitam. Oh, jadi ada yang dikorbankan nanti. Ya, karena apa? Karena hari-hari ini sebenarnya kalau netizen ngikutin, sudah mulai akan dicoba, dalam tanda kutip, dicoba mengkambing hitamkan saya. Nah, jadi saya khawatir gini, karena dia tidak berhasil, nanti saya khawatir mereka nggak berhasil, saya khawatir nanti ada orang yang dikorbankan. Dikambing hitamkan, Mas ya? Atau menikmati juga, siapa tahu dia dibayar mahal, tahu-tahu dia ngaku saya lah pemilik. Tapi menarik ini. Apa itu Mas? Menariknya gini, ini enak nih. Tidak mungkin kalau itu adalah orang lain selain orang yang sudah saya sebut 99,9%. Kenapa? Karena hari-hari ini pun sebenarnya tindakan jahatnya itu masih tetap jalan. Jadi dia sekarang itu menghapus kata-kata penting yang bisa mengkaitkan Fufufafa itu dengan dia atau dengan keluarganya. Dengan Gibran ya? Iya, dengan Gibran atau dengan ayahnya. Pak Jokowi? Iya, betul. Jadi kata-kata yang memuat nama Pak Jokowi itu mulai dihapus. Dan dia sekarang menghapusnya, mungkin dia pakai konsultan juga gitu ya. Menghapusnya mulai agak bukan pintar ya, menurut saya licik. Jadi kalau dulu dari 5.000 sekitar 5.000 postingan, dia kan hapus 2.100 postingan. Sehingga yang tersisa itu sekitar 2.900 postingan. Dan itu pernah kita speak up, pernah kita teriakan. Dan dia sekarang memaintain itu. Jadi kalau dilihat seolah-olah nggak ada yang dihapus. Jumlah yang postingannya itu tetap 2.900. Tetapi saya kan punya metode lain. Nah ini, bukan hanya kita lihat jumlah postingannya saja, tapi ukuran keseluruhan bytes-nya. Jadi ibaratnya kalau buku, saya nggak lihat hanya tebelnya halamannya buku. Karena kalau buku itu dicabut satu lembar kan kelihatan. Nah, saya lihat ternyata buku itu lembarannya masih sama, tapi ada beberapa hal di dalam lembar-lembaran itu yang dihapus. Jadi kayak di tip X kalau zaman dulu tuh, kalau zaman kita di tip X dihapus-hapus. Nah, itulah yang dia lakukan sekarang di akun Fufufafa di Kaskus. Untuk menghilangkan jejak. Untuk menghilangkan jejak ada nama-nama tertentu. Misalnya adalah kata-kata Pak Jokowi tadi. Contoh, ini ada satu contoh. Ada suatu saat ketika ada tanggalnya, ada bulannya, tapi besok suatu saat saya presentasikan. Itu nanti buat acara kita akhir tanggal bulan. 26. Tanggal 26. Bang Abraham udah nyebut lah. Tanggal 26 nanti akan ada ilmiah. Ini ilmiah. Kan disebut kita ini omon-omon. Enggak lah. Kita akan buka secara ilmiah. Nanti ada itu. Contohnya. Jadi misalnya ada ketika Gubernur DKI waktu itu Pak Jokowi itu sempat marah-marah ketika sidak kok anak buahnya tidak ada di tempat. Waktu masih gubernur ya? Waktu masih gubernur. Ya jelas sidaknya jam setelah Jumatan gitu loh. Pasti orang nggak ada ya? Pasti orang nggak ada gitu. Abis Jumat orang makan. Makanya, jadi di situ tadinya kalimat itu dia jawab detail itu si Fufufafa itu. Ya jelas Pak Jokowi gini. Terus dia ada jam-jamnya. 12.30 berapa sidak gini. Nah, sekarang dia hapus kalimat Pak Jokowinya. Dan tapi dia tidak menghapus jam-jamnya. Nah, saya masih punya screenshot yang lama ya dengan yang baru. Yang masih ada ya? Iya, kita perbandingkan jumlah bytes-nya berkurang. Kan kalimat di sini misalnya ada 1.000 kata. Sorry, nggak sampai 1.000 lah, 500 kata. Yang di sini tinggal 400 kata. Jadi ada sekitar berapa kata yang dihapus. Gitu, kayak gitulah gitu. Jadi kelihatan betul. Kelihatan betul. Kayak buku tadi, dia nggak menghilangkan halamannya, tapi yang dihilangkan hanya kata-kata dalam bukunya, dia hapus itu. Itu licik itu. Berarti ini cara mereka untuk menghilangkan jejak ya, Mas Roy? Ya, jadi saya yakin
nanti bukan hanya kata-kata soal Pak Jokowi, kata-kata soal ada nama perusahaannya, mebelnya, ya, terus ada yang lain, tapi nanti pasti ada hal yang lain yang berusaha dikait-kaitkan dengan keluarganya dihapus. Dan mungkin nanti dimunculkan yang lain-lain ya. Nah, dan menariknya gini Bang, pasti kalau anak itu ditanya, dia pasti akan bilang, ya takono sing duwe akun gitu lah. Berarti kalau begitu jelas ya bahwa akan ada nanti pada waktunya orang yang akan dikorbankan atau dikambing hitamkan. Saya mengkhawatirkan itu. Oke. Tapi bisa juga orang itu juga menikmati. Ya, dia merasa tidak dikorbankan. Pernah dengarkan sebelum kasus yang udah lama. Ya, oke. Kasus Pak D. Oke. Pak D-nya zaman DJ Budi Mulyono dulu. Ya. Ya kan, orang mengatakan dia dikorbankan. Ya. Tapi kan ada orang mengatakan nah dia menikmati kalau dia gitu lah gitu. Itu kan kasus yang ya googling aja deh gitu ya gitu. Kontroversial sekali. Jadi ada pembunuhan ya DJ atau terbunuhnya DJ. Tapi kemudian orang itu dikaitkan dengan keluarga kekuasaan waktu itu ya. Betul. Tapi kemudian ada sosok yang dimunculkan. Jadi nanti pada waktunya timingnya pas akan ada orang yang mengaku ya kemungkinan gitu. Saya memprediksikan itu. Jadi saya makanya mewanti-wanti atau mengingatkan masyarakat jangan mudah percaya kayak gitu. Ya, karena 99,9% saya tetap konsisten dan itu akan kita display kita paparkan secara ilmiah bahkan dengan bukti-bukti terbaru tadi, Bang. Oh, yang menghapus itu. Yang menghapus itu kemudian dengan petunjuk-petunjuk yang tidak hanya secara sosial technical, tapi dengan technical, pure technical. Jadi jelas betul apa yang selama ini dikatakan itu kita tidak bergeser. Saya tidak bergeser dari temuan-temuan yang ada. Dan sekali lagi kita juga berterima kasih Bang Samad kepada puluhan, ratusan bahkan netizen yang sudah membantu. Kita kan sebenarnya kerja tidak sendiri, tapi semesta alam ini kan membantu. Banyak informasi dari netizen ya. Nah, ini pun juga terus terang yang soal penghapusan ini kan ada juga netizen yang kemudian mengeluarkan temuan kan. Tapi kan mereka tidak bisa menceritakan gimana. Nah, saya kan menggunakan metode ilmiah juga. Bagaimana ini data-data dari netizen ini kemudian dikumpulkan dalam sebuah informasi. Informasi ini yang kemudian saya tuangkan dalam tulisan atau dalam pengetahuan yang nanti itu menjadi sebuah knowledge, pengetahuan. Harusnya knowledge ini kalau dalam metode ilmiah itu kemudian menjadi wisdom, menjadi kebijakan dari apakah itu aparat atau negara untuk melakukan sesuatu terhadap pemilik Fufafa itu. Jelaskan dia kan jelas sudah melakukan tindakan tidak terpuji atau tindakan tercela.